peninjauan kembali atau PK tahun nomor 68 tahun 2022. Putusan ini merupakan keberkahan bagi saudara Aristiadi Terakhir yang sedang memperingati 1 abad berdirinya PSHT. Tidak ada lagi seharusnya terkait dengan kepengurusan PSHT. Di dalam putusan ini ditegaskan bahwa kepengurusan PSHT tahun 2016 dari hasil para pakar mundur adalah sah, dan putusan Kementerian Hukum dan HAM SK yang telah diterbitkan tahun 2019 itu sah dan tetap berlaku. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar para kadang saudara Aristiadi Terakhir berkeyakinan bahwa PSHT memang hanya satu, yaitu sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah diterbitkan tahun 2019. Hasil para pakar mundur 2016 berikut kepengurusannya adalah sah, dan para pakar mundur 2017 berikut kepengurusannya secara tegas di sini dinyatakan tidak sah. Nah, untuk itu kami mengharapkan seluruh kadang PSHT untuk memanfaatkan keputusan ini agar bisa kembali nyauji, kita guyub rukun untuk bersama-sama ikut memayung-mayungin Bawono sesuai dengan tujuan bentuknya organisasi PSHT. Jelas bahwa di sini kami mau menyampaikan bahwa dengan adanya putusan PK, putusan nomor 68 PK tahun 2022, bahwa semua putusan sebelumnya, ya kan, semua putusan sebelumnya dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun kasasi, ya, itu sudah tidak berlaku. Jadi saya selaku kuasa hukum daripada PSHT Terakhir dari Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc dengan yang di Nusa Tenggara Timur, yang tadi baru diberikan kuasa kepada saya oleh ketuanya itu Pak Nicholas, ya, menyampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga seluruh pemerintah Nusa Tenggara Timur, baik kepolisian, Pemda, ya, Gubernur, Danrem, baik itu dari Polres, ya, Bupati, dan juga bahkan sampai ke kecamatan, desa, dan suratnya kami sudah kirimkan untuk pemberitahuan terkait dengan putusan nomor 68 PK tahun 2022. Dengan demikian, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur agar supaya kegiatan-kegiatan yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Terakhir itu hanya kepada atau hanya diizinkan kepada PSHT dari organisasi PSHT Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc, ya kan. Selain daripada situ berarti kan tidak sah. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada teman-teman PSHT yang di sebelah supaya kalau memang bisa bergabung lagi, ya kan, ke teman-teman PSHT yang ada sekarang yang sudah memiliki putusan yang sah ini, untuk supaya mendaftar ulang kembali, karena ke depan pasti ada sanksi hukumnya, karena kan sudah ada putusan, dan putusan PK itu tidak bisa lagi ada upaya hukum. Ini upaya hukum terakhir atau upaya hukum yang luar biasa, sehingga dengan keluarnya putusan PK ini, PK nomor 68 ini tahun 2022 ini, artinya pertarungan di gugatan di TUN sudah selesai, sehingga dengan demikian yang sah, ya, PSHT yang sah saat ini adalah PSHT dengan ketua umumnya Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman wartawan dan juga media, bahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, agar bisa melihat bahwa
selama ini proses hukum berjalan, ya, Dr. Muhammad Taufik MSC itu kan melawan Dr. Murjoko dan juga Insinyur Tono di pengadilan Tun, dan akhirnya pada bulan Juli kemarin, ya, sudah keluar putusan, PK sudah keluar putusan dan memenangkan ketua umumnya adalah Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Artinya ketika ada kegiatan di bawah naungan dari Pak Taufik sendiri, berarti itu kegiatan ilegal. Ya, Murjoko. Ya, maksudnya di bawah naungan dari Pak Taufik. kalau kegiatan yang diselenggarakan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC itulah kegiatan yang sah. Di luar itu? Di luar itu dianggap tidak sah. Ilegal berarti? Ilegal, tidak sah, karena sudah ada putusan. Kita harus menghormati, karena ini putusan pengadilan, artinya undang-undang, jurisprudensi, artinya negara. Sehingga kita harus taat terhadap putusan pengadilan. Seluruh warga negara kan harus taat hukum. Dan semuanya sudah berproses dan sudah keluar putusan. Dan semua kegiatan itu harus seizin, ya, seizin dari organisasi PSAT Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC. Kalau bagus, misalnya kegiatannya sedang berjalan atau akan berjalan memakai nama yang di luar itu, bagaimana? Mulai hari ini dengan keluarnya putusan, sebenarnya semua kegiatan di luar pada Dr. Insinyur Muhammad Taufik itu kita anggap itu tidak sah. Dan kami minta kepada pemerintah daerah dan juga kepolisian untuk bisa melakukan tindakan di lapangan. Kalau memang ada organisasi yang membawa nama PSAT melaksanakan kegiatan atau PSAT yang tidak bernaung di ketua umumnya Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC. Ini putusan pengadilan. Jadi kita harus taat, kita harus ikuti karena ini negara hukum, ya kan? Dan kita juga sebenarnya selama ini melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan daripada PSAT yang membawa PSAT atau yang bernaung bukan di Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC itu kan berjalan karena kan masih dalam berproses. Artinya belum ada keputusan yang final, masih dalam proses. Dan putusan PK ini sudah inkrah, artinya sudah final dan tidak ada upaya lagi karena PK itu hanya sekali. Undang-undang perintahnya bahwa PK itu hanya sekali, tidak lebih daripada sekali. Abang, ini kan PSAT ini kan bergerak dan cukup tua dan baru saja merayakan 1 abad. Ya. Ya. Terus dampak dari dualisme ini terhadap kepengurusan di tingkat daerah ini bagaimana? Sebenarnya selama ini tersebar juga hingga ke kecamatan-kecamatan. Sebenarnya, ya, selama ini kan memang dampaknya, ya kita bisa rasakan. Karena ada dualisme kan, ada dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, karena ada dualisme, akhirnya karena hukum adalah panglimanya, akhirnya diambillah jalur saling gugat, kan begitu. Gugatan baik dari pengadilan negeri sampai pengadilan banding tinggi, kasasi, akhirnya sampai di PK. Tapi itu tingkat pusat. Tingkat Maksudnya pusat. kalau tingkat entitas sendiri kan kita lihat selama ini kan cukup harmonis hubungan persaudaraan antara sesama perguruan PSAT ini. Artinya bahwa persaudaraan itu tetap, tapi organisasi ini kan harusnya kan berpusat di satu induk kan. Tidak bisa dua matahari dong, tidak bisa dua ketua umum dong dalam satu organisasi. Berarti di entitas ada 2 pengurusan juga. Ya karena dari Jakartanya 2, akhirnya di sini juga ada 2 kepengurusan, ada dualisme kepengurusan PSAT juga di Nusa Tenggara Timur. Nah sekarang karena sudah ada putusan PK nomor 68 tahun 2022 itu dengan sendirinya bahwa sebagai warga negara harus taat hukum, harus mengikuti putusan pengadilan PK karena tidak ada upaya hukum lagi karena sudah PK itu kan sudah upaya hukum luar biasa dan dalam PK tersebut itu artinya dimenangkan atau gugatan daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC itu dikabulkan. Artinya apa? Artinya PSAT di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC lah yang sah. Oleh karena itu bagi yang tidak bernaung di dalam kepemimpinan atau kepengurusan Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC silahkan bergabung kembali. Silahkan bergabung kembali. Karena ini kan nama PSAT itu kan persaudaraan. Persaudara setia hati teratai. Artinya persaudaraannya sangat kuat. Ayo mari kembali, kita mengajak kembali supaya karena apapun itu
saat ini dengan putusan yang ada dari pusat itu juga sudah menyurati dari Kapolri, ya kan, bahkan dari ketua ketua apa namanya, IPSI, Pak Prabowo sendiri, ya kan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya Haji Prabowo ini pencaksilat di Indonesia, suratnya sudah kirim, dan ini tembusannya sebenarnya semua tembusannya sudah ada, ya kan, ke Kapolda seluruh Indonesia, ya sudah ada, ke Kapolres, ya kan, kabupaten, ke ketua menjadi seluruh PSAT, dan juga sebenarnya di Nusa Tenggara Timur sendiri, ya kan, karena sudah adanya keluar putusan ini, dengan dasar putusan ini juga sudah dari ketua, ya, dan juga pengurus Nusa Tenggara sudah bersurat juga ke Kesbangpol, ya kan, ke Polda. Bahkan setelah adanya press conference ini, kita juga akan menyurati supaya adanya audiensi dengan pimpinan daerah, baik itu dengan Pak Kapolda, dengan Pak Gubernur, ataupun Pak Danrem, untuk menyampaikan itu. Dan di kabupaten-kabupaten itu kepada Pak Bupati, ya kan, Kapolres, Pak Dandim, bahkan camat, bahkan sampai lurah, karena organisasi sangat besar. Dia sampai ke tingkat rayon. Nah, tingkat rayon itu kan kecamatan ke bawah. Oleh karena itu saya sudah sampaikan bahwa surat-surat ini juga harus tembusannya harus ke bawah semua, bahkan sampai rayon, ya Pak Ketua, supaya masyarakat tahu bahwa oh ternyata sudah ada putusan terbaru, putusan PK nomor 68, yang dimana dalam putusan PK itu mengabulkan permohonan gugatan PK dari Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSc. Artinya di luar daripada itu sudah tidak berlaku dan tidak sah lagi, ya kan? Karena tidak ada upaya hukum lagi. Artinya kalau ada yang menggunakan lambang, ada yang menggunakan nama PSAT, berarti kan melanggar hukum. Artinya bisa diambil tindakan hukum, baik perdata maupun pidana, karena kan dia menggunakan uniform ataupun perlengkapan daripada organisasi ini kan tidak sah. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah untuk supaya dengan surat-surat yang kami sudah sampaikan yang sah ini dari PSAT-nya Dr. Insinyur Muhammad Taufik ini supaya diakomodir. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang di luar daripada Dr. Insinyur Muhammad Taufik atau ketuanya Dr. Insinyur Muhammad Taufik, itu kita anggap itu tidak sah atau ilegal. Karena ini berdasarkan putusan pengadilan. Kita tidak bisa berbicara sendiri, ya. Ini harus putusan pengadilan. Ini putusan PK. Sangat jelas itu. Ini adalah itu. Salam persaudaraan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Setia hati terlatih, oke. Dari Sabang sampai Merauke, di mancanegara pun rame. Salam dari kami SH Ternate. Setia hati Ternate jaya, persaudaraan harus kita jaga. Bersatu dan bersama, siap berjuang demi negara. Kita sedulur harus sejalur, semangat maju pantang mundur. Kita saudara kan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Setia hati Ternate, oke. Dari Sabang sampai Merauke, di mancanegara pun rame. Salam dari kami SH Ternate. Setia hati Ternate jaya, persaudaraan harus kita jaga. Bersatu dan bersama, siap berjuang demi negara. Kita sedulur harus sejalur, semangat maju pantang mundur. Kita saudara kan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Kita sedulur harus sejalur, semangat maju pantang mundur. Kita saudara kan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Setia hati Ternate, oke. Dari Sabang sampai Merauke, di mancanegara pun rame. Salam dari kami SH Ternate. Setia hati Ternate jaya, persaudaraan harus kita jaga. Bersatu dan bersama, siap berjuang demi negara. Kita sedulur harus sejalur, semangat maju pantang mundur. Kita saudara kan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Setia hati Ternate, oke. Dari Sabang sampai Merauke, di mancanegara pun rame. Salam dari kami SH Ternate. Setia hati Ternate jaya, persaudaraan harus kita jaga. Bersatu dan bersama, siap berjuang demi negara. Kita sedulur harus sejalur, semangat maju pantang mundur. Kita saudara kan selalu bersama, dalam suka maupun duka. Kita
Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Jangan lupa support Piki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSAT Jaya.